Pernahkah kita sadar bahwa dari satu kata umpatan dapat menjadi awal dari perkelahian? Cerita kita ada di bangku sekolah Sepentik Makassar. Halo semuanya, selamat datang di Bangku Sekolah Sepentik. Kembali lagi dengan saya host kalian, Gustin, ditemani oleh Dimas sebagai co-host yang akan membantu Kak Gustin pada podcast kali ini. Nah, kira-kira lagi ada apa ya di dunia? Nah nih Kak, aku punya berita baru. Nah, jadi ini beritanya tentang seseorang yang mengumpat, yang ujung-ujungnya terjadi perselisihan. Perselisihan kayak gimana nih? Nah, perselisihan itu Kak, kronologinya nih Kak ya. Beberapa hari sebelumnya, pelaku menegur korban karena dia menggunakan kata-kata kasar kepada seseorang yang meminjamkannya uang. Kayak, oh my god. Nggak sopan. Nah betul Kak. Iya, dan nggak tahu diri juga. Nah kita lanjut. Nah teguran itu memicu kemarahan dari korban yang kemudian mengancam akan Hah? Beneran? Iya Kak, kayak dari mengumpat saja langsung jadi Aduh. Tapi ini sih betul-betul mencerminkan bahwa seberapa kuat gitu umpatan dapat menjadi perawalan dari sebuah perkelahian, ya kan? Ya Kak, kayak sulit dipercaya sih sebenarnya, tapi bisa aja terjadi. Nah, pada hari kejadian itu, keduanya bertemu dan saling menantang untuk berduel. Nah, awalnya nih, pelaku dan korban membawa, tapi pelaku mengajak korban berkelahi dengan tangan kosong. Tapi lagi saat perkelahian berlangsung, korban mencabut. Terus dia apa yang bisa Tapi Kak, pelaku berhasil merebut. Coba, tahu nggak apa yang terjadi? ada yang dia? Nah, si pelaku korban beberapa kali. Nggak mati. Enggak Kak, ada warga yang melihat dan segera membawa korban ke rumah sakit terdekat. Syukur. Jujur saya cukup merasa kasihan ya kan dengan si korban. Cuma masalahnya ya itu mereka nggak bisa juga dibilang ada yang beneran hanya satu orang yang bersalah saja. Karena menurutku mereka dua-duanya itu bersalah. Ya kan, betul, tapi Kak. cukup beda juga kesalahannya. Ya, yang pertama itu si korban, dia malah tiba-tiba saja berkata kasar kepada seseorang yang bisa dibilang telah membantu dia kan. Nah, Kak. itu tuh mencerminkan perilaku yang pertama tidak sopan, kedua tidak tahu diri, dan ya itulah. Nah, terus untuk si sang pelaku, dia langsung mengambil tindakan yang bisa dibilang lumayan bodoh. Iya, padahal ada banyak cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, apalagi kalau soal permasalahan seperti gini ya kan, yang soal verbal. Ya, jika misalnya menurutku sih, jika misalnya awal permasalahannya itu merupakan awal dari sebuah verbal, ya kan, kata verbal. Nah, sebaiknya juga akhirin dengan permusyawaraan ya secara verbal ya kan. Tapi ya menurutku sih juga permusyawaraan sebaiknya menjadi akhir dari dan solusi untuk semua permasalahan, baik itu betul, secara Kak. Fisik atau secara verbal. Nah, iya Kak. Nah, seperti Pancasila, sila ke-4. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aduh, seandainya saja mereka itu berpikir dua kali, apalagi yang sang pelaku, dan mengingat sila ke-4 pada Pancasila, ya kan? Apalagi ini terjadinya di Indonesia kan? Nah ya Kak. Sulawesi. Aku nggak bisa nih kasih tahu. Nanti lihat aja sendiri beritanya ya. Nah, oh my god. Aku pikir juga nih Kak. Harusnya dia ambil tindak seperti diskusi secara dingin, ngobrol-ngobrol, dan saling introspeksi diri gitu loh. Iya. Aduh,
Tapi ya mau bagaimana, kita pada saat itu juga nggak mungkin bisa mengatakan untuk tidak ya kan kepada mereka karena itu sudah terjadi. Nah, semoga warga-warga di sekitar dapat mengambil kejadian tersebut sebagai pengalaman dan kalian yang menonton juga. Nah, selain itu kayaknya sih ada juga backingan secara sains ya, karena saya juga iya bukan sains sih tapi lebih ke psikologis. Nah, saya pernah membaca sebuah penelitian beberapanya. Nah, itu tuh katanya bahwa orang-orang yang suka mengumpat itu tuh rata-ratanya memiliki perilaku yang agresif. Iya, agresif. Ya, makanya itu mungkin gara-gara mereka sering mengumpat sampainya ya begitu. Ya, nah ya agresif. Lakukan tindakan yang gitu ya. Ya, nah selain itu juga karena mereka memiliki perilaku yang agresif, mereka ini tidak dapat mengontrol emosi mereka dengan baik. Ya, makanya tadi juga mereka sampainya ingin berduel dan tidak memikirkan untuk bermusyawarah dan gitu. Berpikir secara dingin. Ya, itu mungkin backingan psikologisnya ya. Ya, aduh. Tapi kalau soal suka mengumpat, kayaknya ada juga selain backingan psikologis itu dapat berpengaruh dari lingkungan sosial mereka. Nah, iya betul banget tuh, Kak. Ya, nah apalagi aku dengar ya, Kak, pada remaja-remaja seperti kita ini ada waktu di mana otak kita berkembang atau disebut masa perkembangan. Ya. Nah, saya pernah membaca sebuah penelitian. Nah, itu tuh katanya penelitiannya itu bahwa anak-anak yang mulai dari dalam rahim sampai berumur 5 tahun itu tuh memiliki perkembangan otak yang paling cepat. Ya kan, daripada umur tahun-tahun mereka yang selanjutnya. Jadi mau mereka sudah berumur 25 tahun, udah dewasa, udah mateng, udah tahu segala macam, udah peka. Itu tuh otaknya mereka yang pada saat dewasa itu tidak bakalan sebanding dengan otaknya mereka pada saat berumur 5 tahun ke bawah. Saya pikir, Kak, kalau misalnya kita sudah umur 25 tahun, udah matang otaknya, makin bagus. Ternyata enggak ya, Kak? Ya, makanya ya, itu tuh sebaiknya orang tua dan orang-orang yang di sekitar anak untuk menjaga mulut, menjaga kelakuan dengan baik. Karena bisa saja kalau misalnya ada orang tua yang suka berbicara kasar, suka mungkin berpukul-pukul di depan anaknya sendiri dan tidak mencoba untuk menyembunyikannya, tuh bisa membuat anaknya berpikir bahwa itu tuh hal yang normal. Dan itu tuh adalah hal yang dapat dia lakukan juga karena ya orang tuanya yang melakukan, ya kan? Dan selain itu, kalau selain mengumpat dari orang tua, bisa saja juga dari lingkungan sosialnya dia, kayak teman-temannya, tetangga-tetangganya, itu tuh juga suka mengumpat dan melakukan hal-hal yang bisa dianggap tidak dapat dinormalisasikan dan merupakan hal yang opsional. Jadi sebenarnya, Kak, kalau untuk dan akhirnya mereka ingin merasa diterima gitu. Ya diterima dan gitulah. Jadi sebenarnya, Kak, kalau untuk menghilangkan mengumpat atau berbicara kasar itu mulai dari diri kita sendiri kan, Kak? Ya, tapi biar juga mulai dengan diri sendiri, namanya juga anak-anak, pasti mereka bakal mengcopy kelakuannya orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kayak lebih susah gitu ya. Iya, jadi orang-orang di sekitarnya juga harus membantu, harus berkontribusi dengan baik kepada sang anak gitu. Ya. Ada lagi nggak, Dimas? Saya rasa enggak ya. Kayaknya enggak sih ya, Kak. Aduh, I guess sudah waktunya untuk mengakhiri podcast untuk hari ini. Nah, Kak, kalau saya bisa ambil kesimpulan dari podcast kita kali ini. Kata-kata. Nah, jika umpatan sudah banyak memecah sesuatu, apalagi yang bisa dia pecah. Saksikan di episode 2, kita akan ungkap dampak sebenarnya dan data asasnya.
Podcast ini merupakan dukungan dari gerakan Akur. Akhiri umpatan, rajut kebersamaan.